dalam segala ujian hidup kita. Kita percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan. Karena itu Tuhan katakan, jadikan aku satu-satunya yang dapat diandalkan. Mari Bapak Ibu, kita mau katakan dengan hati, kita mau katakan dengan kesungguhan, ini kami Tuhan. Kami mau belajar mengandalkan Engkau. Karena Engkau Tuhan satu-satunya yang layak untuk kami andalkan. Karena Engkau Tuhan yang setia, yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kami undang kita semua bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan surga, satu-satunya Tuhan yang kami percaya Tuhan, satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Tuhan terima kasih Tuhan, hari ini kami masih boleh menerima, kami masih boleh merasakan berkat kemurahan-Mu di hidup kami Tuhan. Hari lepas hari, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan, pagi ini kami berkumpul di gereja-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya apapun yang keluar, perkataan apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, semua seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Sungguh baik Tuhan kita. Bapak Ibu dan saudaraku, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan mengenai kabar sukacita ini Bapak Ibu ya. Belum pernah seumur hidup ya, mungkin sampai saat ini saya menerima hadiah. Jadi kami menerima hadiah dari bank tempat kita menabung. Kemarin diundi, sayang sekali tidak mengena di hadiah utama ya. Hadiah utamanya itu mobil Daihatsu Ayla ya. Tapi kita dapat satu buah motor Revofit. Nah ini, jadi Bapak Ibu dan saudaraku, kami ingin menjual motor ini ke Bapak Ibu ya. Harga di pasaran itu on the road ya, itu 16,8 juta. Tapi ini off road ya. Jadi kami jual dengan harga 12 juta. Iya. Silakan Bapak Ibu untuk bisa menghubungi siapa ini? Iya. Menghubungi saya ataupun Bu Cip ya, nanti kita lihat kalau nanti ada, karena hanya ada satu Bapak Ibu ya, jadi siapa yang cepat dia yang dapat 12 juta, nanti kita bantu mengenai, karena atas nama saya, jadi kita bantu nanti untuk pengurusan STNK-nya. Oke Bapak Ibu ya, ya ini wajahnya kok bukan wajah sukacita ini, karena dapat motor sih. Ya semangat Bapak Ibu ya, ini rezeki yang tidak kita duga. Baik Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita belajar mengenai terkutuk dan diberkati Tuhan. Amin. Saya sangat berdoa kepada Tuhan untuk Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu diberkati Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, disertai Tuhan, dan bukan bagian yang dikutuk Tuhan. Tapi mesti kita tahu, bagian ini pun juga mesti kita tahu bagaimana orang terkutuk itu. Ya. Jangan sampai kita punya pengertian kita sudah hidup di dalam zaman anugerah, maka segala sesuatu itu kita diberkati Tuhan. Tidak Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus itu tetap sama. Dahulu, sekarang, selama-lamanya Tuhan Yesus tetap sama. Baik kasihnya maupun dalam hal amarahnya, Tuhan Yesus tetap sama. Nah ini kita akan coba pelajari ayat yang bagi kita sangat kita kenal ya, yaitu Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8. Bapak Ibu simak, pembaca ayat akan membacakan hal ini. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik,
Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sama-sama kita katakan, amin. Ya. Ayat ini terutama ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, sering sekali diambil begitu saja Bapak Ibu ya. Kemudian diposting, kemudian menjadi status, tanpa melihat konteksnya. Apakah saya mengandalkan kekuatan saya, apakah saya kemudian mengandalkan orang lain adalah orang yang terkutuk? Lalu apa fungsi Tuhan memberikan kepada kita pikiran? Lalu apa fungsi Tuhan memberikan kepada kita hikmat? Bukankah setiap hari kita melakukan segala aktivitas kita dengan mengandalkan kekuatan kita Bapak Ibu? Tapi marilah kita coba pelajari hal ini. Ada satu perbandingan yang memang beda arah, yaitu terkutuk dan diberkati. Ini adalah satu perbandingan yang berbeda arah. Jadi terkutuklah orang yang pertama ada dua bagian, mengandalkan manusia. Dan yang kedua mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang ketiga, hatinya yang jauh dari Tuhan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Di bagian akhir yang hatinya jauh daripada Tuhan. Menurut Bapak Ibu bagian mana yang menjadi motor, yang menjadi hal yang utama di bagian ini Bapak Ibu? 3 bagian ini. Yaitu bagian C. Jadi hatinya yang jauh dari Tuhan ini banyak dalam Alkitab ya. Saya hanya sekedar menulis dalam Ibrani 10 ayat 25. Itu orang yang hatinya jauh dari Tuhan. Dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 25 itu, janganlah kamu menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang. Itu orang yang jauh hatinya dari Tuhan. Bapak Ibu bisa beribadah di mana saja ya. Ketika Bapak Ibu pergi, carilah Tuhan terlebih dulu. Ya. Ketika Bapak Ibu bersama dengan keluarga, lagi healing gitu ya. Ini minggu depan saya juga mau menyampaikan mengenai healing ini ya. Cari Tuhan lah Bapak Ibu. Cari Tuhan terlebih dulu. Supaya kita masuk dalam kategori orang yang tidak jauh dari Tuhan. Bukan hanya hari Minggu, tapi hari-hari lain pun juga begitu Bapak Ibu harus cari Tuhan. Supaya kita diberkati Tuhan. Kemudian Yesaya 29 ayat 13 ini berkata bahwa orang-orang itu memuji namaku kata Tuhan dengan mulutnya. Sementara hatinya itu jauh daripadaku. Dan ibadahnya adalah ibadah melakukan perintah-perintah manusia, bukan perintahku. Saya sebenarnya berat Bapak Ibu ya kalau ada pendoa seperti tadi itu ya. Setiap perkataan yang keluar dari bibir hambamu ini Tuhan, kiranya dari Engkau Tuhan. Wah itu setiap kali orang kalau menyampaikan, sehingga saya terus terang aja Bapak Ibu ya, terus terang aja. Saya nggak bisa guyon Pak. Bu, saya nggak bisa guyon. Jadi Bapak Ibu, wah pendeta saya nggak bisa guyon. Ya memang begitu saya, karena saya guyonan, saya harus setiap perkataan itu. Walaupun saya dulu di IPB itu satu-satunya grup lawak di IPB itu saya dengan teman-teman saya itu, saya mau menyaingi Warkop DKI dari UI itu ya. Kemudian kita berpikir, yuk kita bentuk yuk grup. Akhirnya kita bentuk Bapak Ibu. Grup IPB itu satu-satunya grup lawak. Ya saya dengan teman-teman saya itu.
Jadi kalau ketemu itu ya guyonannya luar biasa. Saya nggak bisa guyon di sini, tapi kalau di luar Bapak Ibu silakan guyonan dengan saya ya. Iya. Sempat diundang di Taman Ria Jakarta gitu. Wah, setiap kali IPB kalau ulang tahun itu ngundang saya Bapak Ibu. Iya. Oke Bapak Ibu ya, saya nggak bisa guyon. Jadi saya mencoba apa yang Tuhan berikan. Ya, apa yang Tuhan pesankan. Supaya Yesaya 29 ayat 13 ini membuat hati kita tidak jauh dari Tuhan. Amin. Ibadah kita bukanlah ibadah dari mulut saja, tapi hatinya sebenarnya jauh dari Tuhan. Hati kita dekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita lakukan pujian kita betul-betul, hormat kita kepada Tuhan. Monggo silakan Bapak Ibu cek ya, sepanjang minggu ini apa yang sudah Tuhan perbuat. Ini saya belum tidur sama sekali Bapak Ibu ya, belum tidur sama sekali saya ini. Ya, tapi saya tetap semangat, saya mau melayani Engkau Tuhan. Belum tidur sama sekali. Jam 11 itu saya mau tidur, tapi tiba-tiba tetangga samping, mungkin ada yang kenal itu Bapak Sumanter itu, meninggal. Wah, jadi saya harus gotong-gotong dengan teman-teman itu, kursi kemudian teratak dan kemudian lek-lekan ya, melek-melekan sampai dengan pagi. Akhirnya jam 4 saya masuk, saya kemudian gak tidur itu, saya kemudian ya selonjoran sejenak lah. 5:30 kemudian saya mandi Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu dan saudaraku, kita punya hati. Nah ini Bapak Ibu, karena hati yang jauh daripada Tuhan, maka orang itu kemudian mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi begini Bapak Ibu, kenapa saya beri garis 2 ini? Ketika orang itu merasakan kekuatannya tidak besar, maka dia merasa mengandalkan manusia yang lain. Ketika orang itu merasakan kekuatannya, punya kekuatan, punya kemampuan, ya, punya kepandaian, maka dia cukup mengandalkan kekuatannya sendiri dan dimulai dari hati yang jauh dari Tuhan. Maka orang itu di hadapan Tuhan, bukan di mata Bapak Ibu ya. Saya coba perspektifkan ini dari cara pandang Tuhan. Maka Bapak Ibu mungkin merasa, sekalipun saya jauh dari Tuhan, saya mengandalkan kekuatan sendiri, tapi saya punya 2 mobil, saya punya 2 rumah, saya punya 2 istri. Oh bukan 2 istri. Saya punya macam-macam lah Bapak Ibu ya. Saya diberkati Tuhan kok itu. Itu dari cara pandang Bapak Ibu, tapi di hadapan Allah, ini orang terkutuk. Ketika kita merasakan kecil hati, ketika kita merasakan lemah, kemudian kita merasakan aku mengandalkan manusia. Ini loh orang yang bisa menolong saya. Ini loh orang, dimulai dari hati yang jauh. Tapi kalau orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan dekat dengan Tuhan. Dan dia akan pakai kekuatannya. Nah ini bedanya. Jadi ketika Bapak Ibu mengandalkan kekuatannya sendiri dengan dekat dengan Tuhan, itu orang Kristen. Ya kan? Bapak Ibu kan kerja. Apa Tuhan yang mengerjakan? Enggak dong. Lewat kita, Tuhan menggerakkan kita. Tapi diawali dengan ketersungkuran kita di hadapan Tuhan. Aku nggak bisa apa-apa Tuhan. Sekalipun kita dikelilingi oleh orang-orang yang mampu membuat kita terkecoh, orang inilah yang sanggup menolong saya, orang inilah yang andalan saya. Enggak. Tuhan akan pakai orang yang kuat pun, orang yang lemah pun untuk menolong kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita hidup dengan kekuatan kita sendiri, maka 2 bagian ini Bapak Ibu menjadi bagian kita. Dan ini adalah orang yang terkutuk di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, inilah 2 perbandingan yang memang berbeda arah antara orang yang terkutuk dengan orang yang diberkati Tuhan. Diawali dengan orang yang terkutuk untuk supaya orang itu memperoleh warning yang keras dari Tuhan.
Terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, baru kemudian diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Supaya orang nggak terlena. Kalau dimulai dengan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, akhirnya yang terkutuk itu menjadi kabur. Banyak loh yang kabur sekarang. Seperti yang kita kenal ya Bapak Ibu ya, seperti tadi saya katakan, Tuhan itu seperti dua mata uang yang melekat ya, dua mata uang. Yang satu sisi itu berbicara mengenai kasih Tuhan. Tapi satu sisi, Nahum 1 coba, Nahum 1 dibaca. Ayat yang ke-1 dan ke-2. Kitab Nahum. Nahum pasal 1 Ayat 1 dan 2. ayat 1 dan 2. Nahum pasal 1 ayat 1 dan 2, ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas, Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah, Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Ayat 3. Ayat 3, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Sama Bapak Ibu. Allah itu cemburu dan pembalas. Allah itu cemburu dan pembalas. Penuh kehangatan amarahnya. Jadi mari kita bersama-sama kita belajar untuk dekat dengan Tuhan, supaya kita ini memiliki hidup yang diberkati Tuhan dari kacamata Tuhan. Ya. Diberkati Tuhan dari kacamata Tuhan. Ya, kalau dari kacamata kita Bapak Ibu, kita merasa jauh dari Tuhan seperti orang fasik dalam Mazmur 73. Mazmur 73 atau Mazmur 37 itu dibolak-balik sama saja ya, isinya sama. Jadi kebahagiaan orang fasik itu semu. Sampai kita bisa berkata, sedikit lagi aku tergelincir ketika aku melihat orang fasik. Badannya gemuk, sehat, tidak mengalami kesusahan manusia. Sedikit lagi aku tergelincir di situ. Itu kalau dari kacamata kita, tapi Tuhan kemudian berkata kepada pemazmur itu ya, Bani Asaf itu dikatakan, sini kamu masuk ke dalam bait suci Allah. Dan kemudian Tuhan berbicara, aku sedang meletakkan mereka dalam tempat yang licin. Kamu melihat kebahagiaan mereka, tapi lihatlah, aku menempatkan mereka dalam tempat yang licin. Artinya apa Bapak Ibu? Ada masanya dia mengalami kehancuran dan tidak punya pegangan akan kekuatan dari Tuhan. Tapi kalau orang yang dekat dengan Tuhan, firman Tuhan berkata 7 kali orang benar jatuh tetapi bangkit kembali. Amsal juga mengatakan bahwa kesusahan orang benar itu banyak, tapi kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Paulus juga berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kepadaku kekuatan. Itulah orang-orang yang dekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku, ini persamaan yang Tuhan sendiri berkata tentang orang-orang yang berkutuk. Yang terkutuk bahwa mereka itu seperti semak bulus. Semak bulus itu semak belukar. Semak belukar itu tanaman liar. Dan yang kedua, mereka itu tidak mengalami keadaan baik. Dan yang ketiga, tinggal di tempat kering, di tempat yang angus, di tempat padang gurun yang asin, gersang, dan tak berpenduduk. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kayaknya nggak ada kayak begini Bapak Ibu ya. Jadi orang seperti terasingkan, nggak ada penduduknya, kemudian dia tinggal sendirian dan kemudian kita berkata orang ini orang terkutuk karena tinggal sendirian. Bukan Bapak Ibu, ini bukan secara visual kenyataan begitu, bukan. Tapi ini figuratif ya, ini gambaran begini.
gambaran hidup yang terpisah dari Allah dalam kebinasaan kekal. Itu digambarkan seperti orang itu semak bulus di padang belantara. Digambarkan seperti tidak mengalami keadaan baik. Digambarkan tinggal di tempat kering dan tak berpenduduk, itu diasingkan, terasing. Ini orang terkutuk. Ya Bapak Ibu, kalau kita merenungkan, gak ada yang bisa menebak hidup kita ujungnya di mana Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu setuju dengan hal ini. Gak ada yang bisa. Ya. Saya punya teman beberapa waktu yang lalu ya, ketemu seminggu yang lalu ngobrol-ngobrol ya, dengan teman itu. Tapi seminggu kemudian dia sakit jantung dan kemudian meninggal. Teman SMA. Gak ada yang tahu. Kalau hidup kita ini jauh dari Tuhan dan kemudian kita mengalami gambaran seperti yang diungkapkan oleh Tuhan sendiri, bahwa orang yang jauh dari Tuhan itu tidak akan pernah mengalami keadaan yang baik. Orang yang jauh dari Tuhan itu seperti tanah, tinggal di tanah yang angus, kering, gak ada damai. Itu sedang berbicara tentang kebinasaan kekal yang memang sangat menyiksa Bapak Ibu. Sementara orang yang dekat dengan Tuhan adalah pola kebalikan perbandingan yang memang berbeda arah. Mereka akan menikmati kesejahteraan yang datang dari Tuhan. Kebahagiaan yang kekal untuk selama-lamanya. Coba kita lihat di sini Bapak Ibu. Kalau ini pasti betul Bapak Ibu. Kalau orang yang jauh dari Tuhan, ya jauh dari Tuhan, memang sengaja dia jauh dari Tuhan sebab jauh atau dekat itu adalah sebuah pilihan dalam kehidupan. Ya, bukan seperti angkot ya, jauh dekat sama saja, bukan ya. Tapi ini jauh atau dekat itu sebuah pilihan hidup kita. Ketika kita memilih jauh dari Tuhan, inilah kehidupan yang nampak dalam kehidupan dia. Dia akan merasa kuat, mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan mungkin orang itu diberkati Tuhan. Ketika orang itu diberkati Tuhan, maka dia bisa melihat dengan mata sebelah orang yang takut akan Tuhan, tapi hidupnya jauh susah dari dia, lebih susah dari dia. Padahal di mata Tuhan, orang yang susah tapi dekat dengan Tuhan, Tuhan katakan ini orang yang diberkati Tuhan. Ini orang yang aku berkati dibandingkan dengan dia yang hidupnya lebih makmur tapi jauh dari Tuhan. Ini orang yang terkutuk. Sehingga digambarkan oleh Tuhan seperti semak bulus, seperti dia tidak mengalami keadaan baik, seperti tinggal di tanah kering, angus, asin, gersang, tak berpenduduk. Itu menunjukkan keterasingan dia dari Allah. Ingat Bapak Ibu ya, kita ini akan dikembalikan kehidupan kita dekat dengan Tuhan. Saat kita hidup bersama-sama dengan Tuhan nanti, dalam satu semesta alam di mana Tuhan itu ada, ini yang tujuan hidup kita di situ. Semesta alam nanti kita tinggal dalam semesta alam langit baru, bumi baru yang baru, tapi di situ ada Tuhan. Sementara orang yang terkutuk, jadi saya yakin ini Bapak, ini gambarannya kalau dalam kehidupan nyata enggak ada lah. Orang kemudian tinggal kemudian kita menjas bahwa dia adalah orang yang terkutuk, bukan. Tapi ini sekedar gambaran bagaimana hidup yang terasing, hidup yang jauh dari Tuhan, tanpa keadaan yang baik. Dalam arti kata, ya kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Wahyu 21 itu dikatakan air mata tidak ada lagi, duka cita tidak ada lagi, kutuk tidak ada lagi, laknat tidak ada lagi. Dan kata Tuhan Yesus, aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi anak-anakku. Aku menjadi Allah mereka. Yang kedua Bapak Ibu, diberkati orang yang ini diberkati ya. Jadi ada yang berbeda arah tadi, yang pertama dikutuk, kemudian ini yang diberkati. Ternyata dia mengandalkan Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Satu-satunya yang
ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan, bukan kekuatanku, bukan orang lain yang menopang aku, tapi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Disitulah kemudian Tuhan memandang kita, ini orang yang diberkati Tuhan. Yang kedua, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apa bedanya Bapak Ibu? Mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ini bedanya. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam bahasa aslinya itu bahta, bukan batak ya, bahta. Ya. Bukan orang Batak, Horasbah, bukan ya, tapi bahta. Ya. Bahta itu orang percaya, hidup bergantung kepada Tuhan, hidup aman, tentram dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripadanya keselamatanku. Aku tenang dekat dengan Tuhan. Ini orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang percaya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya harus berkali-kali mengulang bahwa percaya itu ada 3 bagian. Percaya itu ada 3 bagian. Yang pertama, percaya bahwa Allah itu ada. Dari bahasa aslinya itu memang pistis, pisteo. Ya. Percaya itu Allah itu ada. Yang kedua, dapat dipercaya. Tuhan mempercayakan kepada kita banyak sekali misi-misi yang harus kita kerjakan. Ini orang dapat kupercaya itu adalah orang yang percaya. Ya. Kemudian yang ketiga apa itu? Sampai lupa ya. Percaya, kemudian dapat dipercaya. Ya. Yang ketiga nanti Bapak Ibu cari ya. Mempercayakan diri kepada Tuhan. Wah, ini. Iya, mempercayakan diri kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu hanya sebatas pada percaya kepada Tuhan bahwa Allah itu ada, setan pun juga percaya. Tapi setan tidak pernah mempercayakan diri kepada Tuhan. Suka dan duka, aku percaya Tuhan, Engkau sedang merancangkan hidup yang indah. Itu mempercayakan diri kepada Tuhan. Jangan senang kepada Tuhan kalau diberkati Tuhan, begitu kita mengalami keadaan buruk, wah marah-marah. Pendeta berdoa enggak, manjur-manjur, wah marah dia. Mempercayakan diri kepada Tuhan. Percaya bahwa Allah itu ada, mempercayakan diri kepada Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dapat dipercaya oleh Tuhan. Jadilah duta-duta Kristus untuk menampilkan dalam kehidupan kita, Tuhan ada dalam hidupku. Itu orang yang dapat dipercaya. Orang yang percaya, yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Jadi ini mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Ya, bahta yang hidupnya tergantung kepada Tuhan. Menaruh harapannya kepada Tuhan, ini adalah begini, saya lupa tidak menulis ya. Ini adalah bagian di dalam percaya kepada Tuhan. Ya. Ini kalau matematika, ini lingkaran besarnya, kemudian ini masuk ke dalamnya. Artinya, menaruh percaya ini adalah bagian dari percaya kepada Tuhan. Tetapi kenapa ini ditulis? Karena ini lebih spesifik. Ada hal yang khas, ada hal yang unik, ada hal yang spesial yang mau Tuhan sampaikan bahwa kita harus percaya. Dalam arti kata menaruh harapannya itu, harapan itu sepadan dengan Ibrani 11 ayat yang pertama. Tolong dibaca, Mbak Bibi. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi ini lebih spesifik kepada sesuatu yang tidak kita lihat. Makanya betapa sulitnya kalau saya menyampaikan tentang kehidupan nanti, Bapak Ibu. Kalau yang
yang percaya itu kan Bapak Ibu percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu pernah ngalami toh ya, banyak hal mukjizat-mukjizat yang Bapak Ibu alami ya. Saya hari Sabtu kemarin, hari Sabtu 2 minggu yang lalu, waktu tanggal 16 hari Minggu, tanggal berapa itu? Saya itu mau pelayanan di Purwokerto Bapak Ibu. Ini betul Bapak Ibu ya. Saya dengan istri saya. Sini saya tuh sakitnya luar biasa. Ini sampai kram di perut. Saya jalan aja nggak bisa. Waktu saya mau ke tetangga karena ada perbaikan drum ini ya, ke tetangga. Saya jalan itu tarik. Besoknya saya harus ke Purwokerto. Tuhan, tolong Tuhan. Saya nggak mau nanti dalam pelayanan saya terganggu. Tapi kalau toh memang terganggu, asal Engkau sertai, nggak masalah Tuhan. Sakit luar biasa Bapak Ibu. Pagi-pagi sebelum kami berangkat ke Purwokerto, saya merasakan badan udah lumayan enak. Nyampe di gereja di Purwokerto, saya menyembah Tuhan, hilang sama sekali Bapak Ibu. Padahal untuk jalan aja, seperti kram. Ini saya menaruh, Jadi ini saya percaya kepada Tuhan. Tapi untuk menaruh harapannya kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak kita lihat tapi kita percaya. Jadi Ibrani 11 ayat yang pertama inilah dasar iman kita. Iman yang tadi Bapak Ibu ya, pistis itu kan iman ya. Percaya kepada Allah, di dalamnya itu ada sesuatu yang unik, yaitu menaruh harapannya kepada Tuhan. Harapannya kepada Tuhan itu sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi kita percaya dengan kuat. Termasuk langit baru, bumi baru, termasuk nanti kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itu sesuatu yang tidak kita lihat. Makanya saya agak sedikit kecewa, marah begini Bapak Ibu. Apa yang tidak kita dengar, apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak pernah kita bayangkan, semuanya disediakan oleh Tuhan. Dan kemudian orang berkata, itu bukan, kalau Bapak Ibu baca ayatnya ya, itu tidak berbicara tentang hal dalam kehidupan dunia ini. Bukan, waduh saya dapat mobil, dapat motor, sesuatu yang tidak pernah kita dengar, kita lihat, disediakan oleh Allah. Nggak ada kaitannya ayat itu dengan itu. Tapi itu ayat sedang berbicara tentang langit baru, bumi baru, hidup yang lama, yang tidak pernah kita dengar, kita lintas. Bagaimana nanti itu kita masuk ke dalam sana loh. Ini kita taruh harapan kita kepada Tuhan. Sesuatu hal yang dahsyat, yang hebat nanti. Begitu pula dengan Roma 8 ayat 24 ini semua berbicara tentang ini yang coba Mbak Pipit. Roma 15 ayat 13. Kita nggak punya alasan untuk berharap, tapi kita berharap di situ. Ya, Roma 15 ayat yang ke-13. Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Iya, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Jadi harapan itu sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita harapkan dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan kemudian kita melimpah-limpah dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, kita lihat di sini ya, ada sesuatu yang unik di dalam hukum mengandalkan Tuhan ini. Di dalam iman yang besar yang mengandalkan Tuhan, satu-satunya Engkau Allah yang ternyata di dalamnya ada satu yang unik yang harus Bapak Ibu menjadi perhatian di sini. Menaruh harapannya kepada Tuhan. Sesuatu yang tidak kita lihat tapi Tuhan sediakan. Jadi persamaan orang yang diberkati Tuhan itu digambarkan
pohon, bukan semak, tapi pohon. Nah, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibraninya itu pohon itu etz. Bukan semak ya, semak itu mudah terbakar, semak itu dibabat kemudian nggak ada artinya. Tapi ini pohon, pohon itu kayu, diterjemahkan juga sebagai pohon kayu aras atau cedar wood. Dalam bahasa taksonominya itu disebut sebagai Pinaceae. Pinus-pinusan itu Pinaceae. Ya, itu pohon aras. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 9, 10 dan kemudian ayat 15, bait suci Salomo, Tuhan sendiri yang memerintahkan, lapisi, alasi dengan kayu aras. Kayu yang kuat, bukan semak belukar. Di hadapan Tuhan tidak ada artinya orang yang terkutuk itu. Tapi orang-orang yang benar, orang-orang yang diberkati Tuhan akan dipakai oleh Tuhan. Dan kesenangan kita Bapak Ibu, itu satu kehormatan yang luar biasa ketika kita dipakai oleh Tuhan. Kita pohon, kita ini pohon bukan semak bulus, bukan semak belukar. Tapi orang yang kuat, orang yang teguh. Dan dipakai Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, jadi orang yang diberkati Tuhan itu sama seperti hidup orang benar dalam Mazmur. Nah ini kita baca sama-sama, Mazmur 1 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu, Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Amin. Ini orang yang benar. Ini orang yang diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan sama seperti di dalam Yeremia 17 ayat 7 dengan 8. Dia seperti pohon yang merambatkan akarnya di tepi air. Dan kemudian oleh pemazmur diulang lagi. Ini orang benar. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, di dalam perikopnya, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jalan orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil karena Tuhan yang memberkati. Dekat dengan Tuhan, kita memiliki rasa aman. Bukan hanya itu saja, tapi kita diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama
angkat tangan kita. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah yang sungguh baik, Allah yang mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan, buat kesempatan anugerah Tuhan yang berikan kepada kami. Kami sungguh merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pulang di dalam berkat Tuhan, kami pulang di dalam damai sejahtera Tuhan, kami pulang di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang sungguh baik, Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Bapa dalam kerajaan surga, urapilah hamba-Mu Tuhan, hamba berdoa. Buat anak-anak-Mu di tempat ini maupun yang ibadah secara online, hamba berdoa. Kiranya Engkau memberkati dalam rumah tangganya. Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya. Engkau memberkati di dalam keluarganya. Engkau memberkati bahkan dalam keluarga besarnya, dimanapun mereka berada, di dalam perlindungan Engkau ya Bapa. Kau jauhkan dari segala mara bahaya, Kau jauhkan dari segala sakit penyakit, Kau jauhkan dari segala tipu daya iblis, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan anak-anak-Mu ini, oleh karena pertolongan Roh Kudus menyertai kami semua. Terima kasih ya Bapa, hormat kemuliaan bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya